Untuk ini saksi 10 ya dipanggilnya ya. Ahmad Pariji, saksi 10, saksi 11. Jelas? Ya. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya terlebih dahulu. Kami terlebih dahulu ke saksi 10 ya. Baik, Pak. Benar, saudara saksi bekerja di Indomaret rest area kilometer 45. Betul, Pak. Betul ya. Saudara saksi paham nggak kenapa dipanggil ke persidangan ini? Paham, Pak. Paham. Sejauh mana saudara saksi memahami dipanggil ke persidangan ini? Apa yang saudara saksi ketahui? Ya, mengetahui itu kalau misalnya ada kejadian penembakan di toko. Terjadi penembakan ya. Saudara saksi menyampaikan terjadi penembakan. Pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya Iya, 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu, Pak. Posisinya di mana saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil, Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil hitam. Saudara saksi tahu mereknya? Nggak tahu. Tidak tahu, tapi melihat mobil hitam. Mobil hitam. Saudara saksi bisa menyampaikan di mobil hitam di mana keberadaan saudara pada saat penembakan itu? Depan pintu. Di depan pintu ya, bukan duduk di kasir, pasti di depan pintu. Di depan pintu. Saat penembakan, apakah saudara saksi dengan jelas orang yang di dalam mobil seperti yang saudara jelaskan menembaknya ke arah mana? Ke arah kerumunan, Pak. Ke arah kerumunan. Saudara saksi yakin? Saudara saksi sudah disumpah, ya. Kalau saudara saksi tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau lupa, bilang lupa ya. Tapi yakin ke arah kerumunan. Ke arah kerumunan lihatnya. Itu saat saksi melihat di arah menembak dari mobil tadi. Berapa kali orang yang di dalam mobil hitam tersebut menembak ke arah kerumunan? 3 sampai 4, Pak. Kalau ke arah kerumunan 2 kali deh. 2 kali masih di dalam mobil. Sekali dalam mobil, tapi setelah sekali keluar dia kedua kali. Keluar ya. Sekali dalam mobil, setelah itu keluar ke arah kerumunan ya. Berapa orang kerumunan itu? Waduh, nggak ngitung. Nggak hitung ya. Ada apa? Orang berkerumun itu lagi ngapain? Yang saya lihat cuma lagi cekcok sih, Pak. Cekcok ya. Saudara tahu, paham nggak apa yang dicekcokkan antara orang yang di kerumunan dengan yang di situ? Maksudnya yang dalam mobil? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Setelah tembakan 4 kali, setahu saksi apakah ada orang yang kena tembakan itu? Ada 2 orang. 2 orang ya. Dirapatkan lagi saudara saksi mic-nya ya. Iya. Ya. 2 orang. 2 orang, Pak. Saksi yakin 2 orang. Iya, yang saya lihat 2 orang sih, Pak. Satunya di mana, satunya lagi di mana? Yang satu di samping toko, sama yang satunya pas depan toko tuh. Yang Samping toko itu saya sudah ke sana pas waktu rekonstruksi, seperti ada gang. Antara toko saudara itu kan ada
akses ke belakang ya. Ya, sebelah kanan tuh, Pak. Tepatnya di situ ya. Di situ. Yang satu lagi Pas depan tokonya. depan toko. Toko. Apakah dia jatuhnya di situ atau tertembaknya di situ menurut saksi? Ditembak di depan, terus habis ditembak masuk ke dalam. Oh, ditembak di depan toko, setelah itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Bagaimana keadaan orang yang tertembak tadi yang saudara jelaskan? Saya mulai dari yang di luar. Kalau kita masuk itu sebelah toko saudara ya, yang tempat saudara kerja. Bagaimana keadaan orang tersebut yang saudara ketahui? Kalau yang korban pertama tuh begitu ditembak dia jatuh gitu ya. Terus yang kedua yang meninggal itu ditembak tuh jatuh, sempat bangun terus masuk, Pak. Nah, pas masuk di dalam dia ngapa-ngapain sih. Yang nomor satu tadi ketembak langsung jatuh. Yang kedua menurut saudara kena tembak masuk ke toko. Apakah saudara melihat keadaannya di dalam toko? Melihat ya. Tadi saudara menjelaskan menembak yang pertama dalam mobil ya. Seingat saudara, berapa jarak menembak orang yang di dalam mobil terhadap yang di kerumunan? 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 meter ya. Setahu saudara saksi, apa penyebab orang yang di dalam mobil menembak ke kerumunan? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Setelah tadi saudara mengatakan 2 orang korban, apakah saudara mendengar informasi bagaimana keadaan orang 2 tersebut yang kena tembak tadi? Mendengar bagaimana keadaannya? Iya, katanya nggak ada. Yang satu yang gemuk. Yang satu yang di luar atau yang di shift tersebut, Pak? Oh, di shift tersebut. Iya. Nah, terkait pada malam itu terjadi penembakan, apakah saksi mendengar suara tembakan? Mendengar, Pak. Berapa kali saudara dengar tembakan? Tidak ingat jelasnya berapa, tapi berkali-kali, mungkin 4. Berkali-kali ya, Iya. lebih dari 1 kali ya. Iya. Berapa jarak kira-kira saat saksi malam itu berada di tempat saksi dengan suara tembakan, kira-kira jaraknya berapa meter? Jaraknya, saya berada di depan toko, Pak, waktu itu. Depan toko? Ya, di depan pintu. Depan pintu toko? Ya, bersama Pak Riji. Oh, depan pintu toko Indomaret. Iya, Pak. Berarti melihat kejadian itu? Melihat, Pak. Pada saat penembakan yang keberapa kira-kira saksi melihat? Atau sampai dengan selesai? Kenapa? Sampai dengan selesai? Tidak, Pak, tidak sampai selesai. Saya keluar saat cekcok sebelum terjadi penembakan, melihat keadaan keluar. Saya mendengar tembakan pertama, saya nggak melihat arahnya. Nggak melihat arahnya? Ya. Kemudian saya menengok di mana arah suara tembakannya dari dalam mobil, Pak. Dari dalam mobil? Iya. Mobil apa? Hitam, Pak. Mobil apa, kurang anu ya? Nggak tahu, Pak, waktu itu. Warna hitam? Warna hitam, ya. Terus setelah terjadi tembakan dari dalam mobil, Ya. orang yang cekcok itu bagaimana pada saat itu? Saya nggak merhatiin karena panik, Pak. Nggak merhatiin? Iya. Kemudian berapa lama kejadian cekcok sampai dengan suara tembakan yang terakhir itu terjadi? Nggak lama, Pak. Cepat kejadiannya. Ya, hanya beberapa menit aja. Hanya hitungan menit ya? Iya. Kemudian apakah saksi tahu ada korban yang terkena dari tembakan itu? Tahu, Pak. Berapa orang? Saat itu hanya tahu 1 karena yang masuk ke dalam toko aja, Pak. Yang masuk ke dalam Ya. toko. Setelah kejadian selesai baru tahu ada korban yang lain. Ya. Cukup. Mohon izin yang mulai dilanjutkan rekan kami. Mohon izin kami lanjutkan sedikit.
Baik, para saksi, saksi 10 dan saksi 11. Para saksi ini, saksi 10 maupun saksi 11, sebelum terjadi mendengar suara tembakan, posisinya di mana? Dalam toko. Di dalam toko, Pak. Di dalam toko. Iya. Setelah mendengar suara tembakan, kami keluar ketika mendengar cekcok, Pak. oh, ketika mendengar cekcok keluar. Iya. Terus masuk setelah terdengar tembakan. masuk itu mendengar suara tembakan yang keberapa? Yang pertama saya, Pak. Saya masuk. Sebelum mendengar suara tembakan, ini kan masih posisi di luar. Iya, Pak. Apakah ada orang, langsung saja, apakah di antara terdakwa ini ada yang menemui para saksi ini, saksi 10 maupun saksi 11, untuk menanyakan toilet? Ada, Pak. Ada. Ada satu. Yang ditanyakan siapa, Pak? Saya, Pak. Saksi 11. Yang menanyakan itu terdakwa yang mana? Coba lihat. Yang sebelah kiri samping Bapak penasihat hukum itu terdakwa 1, yang di tengah terdakwa 2, yang samping kanan itu terdakwa 3. Saya nggak ingat wajahnya, Pak, tapi ingat pakaiannya aja. Hah? Saya ingat pakaiannya saja, tidak ingat wajahnya, Pak. Pakaiannya, Iya. perhatikan pakaiannya saja. Iya, Pak. Waktu itu yang menanyakan itu pakai pakaian apa? Pakai jaket Erigo kayaknya, Pak. Jaket? Erigo. Jaket Warna hijau ya? Hitam. Hijau hitam apa? Iya. Yang dari Brio, Pak. Yang dari Brio. mobil Brio? Iya. Oh. Emang tidak melihat wajahnya? Apakah jauh dia menanyakan? Saya melihat tapi nggak ingat, Pak. Samar-samar. Oh, samar-samar. Memperhatikan ya, tidak? Iya, Pak. Memperhatikan. Tapi yang jelas pakai jaket. Iya, Pak. Dan dari mobil Brio. Iya. Kemudian setelah mendengar tembakan masuk. Masuk, Pak. Saksi 10 juga masuk. Masuk, Pak. Setelah itu setelah masuk mendengar tembakan lagi enggak? Mendengar, Pak. Mendengar berapa kali lagi? Beberapa kali, saya tidak ingat berapa Tidak kali. ingat. Terus melihat tidak, kemarin sudah banyak yang diperiksa, mungkin para saksi juga mendengar, melihat tidak korban meninggal dunia, korban penembakan itu masuk ke dalam? Melihat, Pak. Melihat. Iya. Korban itu masuk ke dalam Indomaret ketika para saksi mendengar tembakan yang keberapa? Yang terakhir kayaknya. Terakhir mungkin. Yang terakhir. Iya. Makanya saya tanya, para saksi mendengar suara tembakan itu berapa kali? Saksi 10 berapa kali mendengar suara tembakan? 4, Pak. 4. Yang dengar 4. Saksi 11 Saya mendengar sampai 4 kali, tidak tahu selanjutnya. Ada lebih lagi. kurang 4 kali. Dan saksi korban meninggal itu masuk ke dalam Indomaret, para saksi dengar. Saksi 10 dengar? 4. Sama, Pak, 4. Hah? 4. Keempat. Oh, keempat baru masuk dia ke dalamnya. Iya. Sementara cukup dari kami, ada tambahan. Mohon izin yang mulia. Saudara saksi 10 sudah diperiksa di Puspomal ya? Gimana? Sudah diperiksa di penyidik ya? Kira-kira ingat nggak apa yang ditanyakan oleh penyidik kepada saudara? Ya, seputar masalah penembakan. Ingat. Saksi melihat tembakan ketiga diarahkan ke siapa? Kenapa? Penembakan. Tembakan ketiga diarahkan ke siapa? Kalau ketiga ke korban pertama tuh, Pak. Yakin, langsung diarahkan. Langsung diarahkan, iya yakin. Bukan ke kerumunan lagi ya, langsung diarahkan ke orangnya. Langsung diarahkan. Langsung diarahkan ke orangnya ya. Cukup yang mulia. Cukup ya? Ya, luruskan ke sini. Kursinya luruskan.
Saksi 10 Ahmad Farizi ya. Betul Pak. Udah berapa lama kerja di Indomaret itu? 4 tahun Pak. 4 tahun. Saat itu masuk shift malam. Iya betul. Mulai jam berapa? Jam 10. Mulai kerja jam 10 malam. Mulai jam 22.00 sampai dengan 08 pagi. jam 8 pagi. Itu jaga berdua dengan saksi 11. Iya betul Pak. Sama juga shiftnya. Sama. Itu selalu shift malam. Enggak, ganti-gantian Pak. Oh, gantian. Ganti-gantian. Saksi saat itu tadi disampaikan lagi berada di luar toko ya, Indomaret ya, di luar. Pas sebelum cekcok masih di dalam Pak. Masih dalam. Pas dengar cekcok baru keluar. Bukan setelah mendengar tembakan baru keluar ya. Nah, Cekcok artinya ribut-ribut Lagi kecil ya, ribut-ribut. baru keluar. Keluar sendiri atau berdua? berdua. Yang jaga kasir siapa? Posisi dalam nggak ada orang tuh Pak. Posisi dalam toko tuh Tapi lagi sepi memang makanya. yang jaga kasir siapa? Hah? Yang kasir. Ada orang lain? Enggak. Oh, 11. Saksi 11. Oke. Pas nggak ada orang, berdua lah keluar mau tahu. Dari keluar itu saat terdengar cekcok sampai bunyi tembakan tuh berapa menit jaraknya? Enggak lama sih Pak. 1 menit, 2 menit? Enggak nyampe kayak 1 menit. Oh, jadi nggak lama keluar, berdua berdekatan ya? Iya. Baru terdengar tembakan. Melihat nggak tembakan pertama? Setelah nembak jedor itu saya ngelihat posisinya udah kayak gini sih posisinya. Jadi? Saya ngelihatnya ke arah kerumunan nembaknya. Jadi melihat nggak siapa yang nembak? Melihat. Yang tadi dari mobil. Oh, mobil hitam. Dari dalam mobil hitam. Iya, betul. Ya, nggak tahu tipenya, jenisnya ya. Betul. Jarak dari mobil hitam mengeluarkan tembakan ke arah kerumunan tuh jaraknya berapa? 5 sampai 6 meter. 5 sampai 6 meter ya. Kalau saksi 11 lihat tembakan pertama? Enggak lihat Pak. Tidak lihat, hanya mendengar. Iya. Setelah tembakan pertama tadi sampaikan langsung masuk ke dalam. Betul? Betul. Saksi 11 Sama Pak. sama ya? Iya. Berarti keluar bareng, masuk bareng. Iya. Saksi 10 masih intip dari dalam. Masih melihat. Setelah tembakan pertama tuh saya agak jauh Pak masuknya ke dalam tuh Pak. Pas ngedengar tembakan kedua, nah saya ngintip lagi karena kan saya ngeliat yang nembak tuh keluar mobil. Saya ngintip dari dalam, itu langsung nyamperin yang apa sih? Yang baju. Artinya yang dari mobil hitam sudah keluar, lantas mengeluarkan tembakan yang kedua. Itu ke arah mana kedua? Kerumunan juga. Terus kerumunan juga. Yang pertama kerumunan, yang kedua kerumunan. juga. Kalau saksi 11 lihat tembakan kedua? Dia lihat Pak. Tidak lihat. Lihat mobil pengemudi mobil hitam keluar? Enggak lihat juga Pak. Tidak lihat. Jadi saksi 10 ya yang melihat ya, turun. Setelah itu, setelah tembakan kedua, dengar tembakan ketiga. Itu langsung nembak korban pertama. Korban pertama. Apakah yang meninggal? Bukan, berarti saudara Ramli ya. Melihat saat saudara Ramli ditembak? Melihat. Dari tetap yang sama, pengemudi mobil hitam? Iya betul. Yang lain kemana? Itu kan setelah dengar tembak pertama itu pada bubar semua. Udah bubar lah ya, selamatkan diri lah. Setelah tembakan ketiga ke saudara Ramli, si penembak ini kemana lagi? Setelah nembak korban yang pertama, datang tuh korban yang kedua, yang bapak. Oke, datang. Nyamperin sih Pak. Yang meninggal. Yang meninggal. Itu datang dari arah depan si petembak atau dari belakang atau samping? Dari
Dari dalam dari depan toko, depan toko. Depan toko. Depan toko. Artinya datang saling berhadapan. Berapa jaraknya? 1 sampai 2 meter, deket 1 sampai 2 meter ya. Dekat. Langsung Langsung ditembak didorong. dari arah depan. Iya. Berarti itu tembakan keempat. 4. Keempat. Ada lagi dengar suara tembakan? Enggak. Itu terakhir. Setelah keempat. Tidak ada lagi atau tidak tahu atau lupa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saksi 11 Saya tidak tahu Pak. melihat nggak korban yang di parkiran saudara Ramli ditembak? Enggak melihat Pak. Tidak melihat. Yang lihat hanya ini ya, saksi 10. Saat korban Elias ditembak, melihat juga? Tidak melihat Pak. Tidak melihat. Setelah itu masuk, tadi disampaikan. Ya. Almarhum masuk Masuk ke dalam. sendiri. Sendiri. Tidak ada yang bantu, Enggak ada. tidak ada yang gotong, sendiri. Enggak ada. Itu tergopoh-gopoh atau gimana keadaannya? Tangannya atau berjalannya? Enggak, begitu ditembakkan jadi jatuh tuh, terus bangun sambil megang. Oh jatuh, sempat jatuh. Iya, kan tembak jatuh dia. Ya, Jatuh, terus bangun megang bagian dada deh. Jalan ke dalam terus duduk, ngambil posisi duduk. Selonjor Pas gitu. jatuh, pegang dada, bangkit kembali, Masuk ke dalam. masuk ke dalam. Nah, yang nembak itu melihat nggak almarhum tertembak, jatuh, bangkit lagi, masih melihat? Wah, nggak tahu sih Pak. Tuh, udah nggak melihat pelaku ya. Ah. Yang bukakan pintu siapa? Pintu Indomaret saat korban masuk. Dia buka sendiri Pak. Sendiri juga? Masuk sendiri. Saksi tidak bukakan? Enggak. Ya karena takut Enggak, itulah. takut juga nggak berani ngapa-ngapain. Setelah masuk, lantas korban gimana? Langsung ambil posisi selonjor gitu duduk. Oh, langsung berbaring duduk. dia, berbaring langsung. Nah, bagaimana dengan pelaku? Nggak ngeliat sih Pak, nggak merhatiin. Perginya tidak lihat. Nggak tahu. Saksi hanya fokus ke korban, lonjoran. Saksi 11 lihat si korban ini masuk, langsung duduk. Saya lihat Pak. Lihat. Apa yang saksi lakukan? Melihat korban terjatuh duduk. Bingung Pak. Nggak. Tetap di tempat atau membantu? Tetap di tempat. Tetap di tempat. Setelah korban masuk, siapa lagi yang masuk? Selanjutnya siapa lagi yang masuk ke Indomaret? Bapak-bapak yang rambut putih. Rambut putih. Yang Jenggotan? Jenggot benar. Jenggotan ya. Jenggotan putih ya. Iya betul. Itu. Baru setelah itu saksi ikut bantu nggak? Enggak, tetap sama aja. Baik. Kira-kira tadi saksi sampaikan 5 menit 10 menit kemudian korban dibawa. Ya kan? Betul. Oleh banyak orang. Banyak orang. Berapa orang yang bawa setelah Pak Jenggot itu? 4 kalau nggak 5 deh. 4 atau 5 bawa. Bawa. Saksi melihat lagi korban yang ditembak pertama, saudara Ramli. Nggak melihat. Sudah tidak melihat, tapi sudah tidak ada saat itu. Sudah tidak ada. Artinya yang dibawa lebih dahulu saudara Ramli. Betul. Betul ya? Betul. Karena saksi melihat almarhum diangkut, saudara Ramli sudah tidak ada. Begitu saksi 11? Iya Pak. Setelah itu datang pihak kepolisian. Ya betul. Pak. Jam berapa kira-kira? Kurang tahu sih Pak jam berapanya Pak. Sejam, 2 jam kemudian. Nyata nggak Pak? Yang pertama datang yang dari pos pantau Pak di rest area. Polisi bukan? Polisi iya. Dari pos jaga. Iya. Di mana pos jaga mana? Di arah pintu keluar rest area. Itu berapa jam kemudian atau berapa menit? Enggak lama, enggak sampai 1 jam Pak. Sejam. Iya, enggak sampai 1 jam Pak. Kurang lebih 1 jam. Iya. Mulai di BAP saksi. Iya. Berdua. Iya Pak. Jadi saksi tidak tahu siapa pelakunya ya. Artinya mungkin karena sudah hampir 2 bulan ya. Ya. Hampir 2 bulan, itu juga
gelap ya keadaan. Untuk yang ditangkap saat itu sebelum pelaku nembak itu juga tidak tahu siapa yang dipegangin itu. Iya, nggak tahu juga tuh Pak. Tidak tahu juga ya. Sebelumnya ada kejadian sebelum perkara ini setiap shift malam? Aman sih Pak. Aman ya.